Berita Sumsel 24 jam hari ini. Prajurit Kodim 0406 Lubuk Linggau terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan membuka lahan seluas 30 hektar yang tersebar di Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara. Budidaya jagung menjadi komoditas utama di jajaran Kodim 0406 Lubuk Linggau dalam mewujudkan ketahanan nasional. Kali ini Kodim Lubuk Linggau bekerja sama dengan Pemkab Muratara melakukan budidaya jagung di Desa Ulak Pasar, Kelurahan Surolangun Rawas, Kecamatan Rawas Ulu. Di sana ada sekitar 2 hektar dilakukan budidaya jagung. Dandim 0406 Lubuk Linggau Letkol Armet Anggeng Prasetyo Sulistyo menjelaskan, realisasi ketahanan pangan nasional akan disebar di 3 wilayah teritorialnya, yakni Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara dengan luas lahan 30 hektar. Dari hasil budidaya jagung ini ditargetkan 1 hektar bisa menghasilkan 9 ton jagung, sehingga diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat. Sementara itu, Bupati Muratara, Haji Depi Suhartoni mengaku akan selalu mendukung program peningkatan ketahanan pangan nasional dan Sumsel Mandiri Pangan. Salah satu yang dilakukan dengan meminta Dinas Pertanian dan Perikanan serta Dinas Ketahanan Pangan untuk memantau semua bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan hari ini kita melaksanakan penanaman perdana jagung. Ini dalam rangka mendukung program pemerintah, yaitu program ketahanan pangan nasional. Jadi ini penanaman jagung Kodim 0406 Lubuk Linggau yang dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan penanaman perdana Kodam 2 Sriwijaya. Reporter dan juru kamera Hengki, palpres.com. Pemirsa, sejak harga karet di Kabupaten Banyuasin mulai membaik di level 7.000-an per kilogram, warga yang semula meninggalkan kebunnya kini kembali menyadap karet. Di Desa Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, petani karet mulai kembali menyadap karet setelah sempat absen selama 2 tahun, gara-gara harganya anjlok. Menurut Abdullah, petani karet di Sukomoro, harga karet yang mencapai level Rp7.000 per kilogram memberikan keuntungan buat dirinya. Ini lebih baik dibandingkan ketika harganya masih di bawah Rp5.000 per kilogram. Mulai lagi sempat spray ya. Sebelumnya spray berapa tahun? 3 tahun itu spray. Jadi sebelum corona kemarin 2 tahun kan. Jadi lahan ini serut. Iya, serut sampai tumbuh. Kenapa Pak Gito tidak bersihkan kemarin? Cuma ya, tidak seimbang. Tidak seimbang. Kita nyatanya tidak seimbang, kalau tidak bersihkan lagi. Ini mulai. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Perajin batik durian di Kota Lubuk Linggau terus melakukan inovasi dalam memproduksi kerajinannya. Dari 3 sentra pembuatan batik, para perajin ini bisa memproduksi hingga 350 lembar per bulan. Ketua Dekranasda Kota Lubuk Linggau, Hajarina Prana, melihat langsung para perajin batik durian yang ada di salah satu sentra pembuatan batik di Kota Lubuk Linggau. Sesekali istri Wali Kota Lubuk Linggau, Prana Putra Sohe ini memberikan motivasi kepada para pengrajin agar selalu meningkatkan produktivitas dan inovasinya. Kepada palpres.com, Rina Prana mengatakan saat ini ada 3 sentra batik durian di Kota Lubuk Linggau seperti Marga Rahayu, Rahma, dan Cemiritaba. Ketua tim PKK Kota Lubuk Linggau mengatakan peminat batik durian cukup tinggi. Mereka tidak hanya berasal dari wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, tapi dari luar Provinsi Sumatera Selatan. Terlebih keikutsertaan batik durian pada Milan Fashion Week beberapa waktu lalu sangat berdampak positif dan efektif pada produksi dan penjualan batik durian. Rina menuturkan rata-rata produksi batik durian dari sentra pengrajin sekitar 300 sampai 350 lembar per bulan. Jumlah produksi akan lebih tinggi jika menjelang akhir tahun dan bisa mencapai 500 lembar per bulan. Untuk 1 lembar batik durian rata-rata dijual berkisar 250 hingga 300 ribu rupiah dengan ukuran 2 hingga 3 meter. Sekarang yang baru bisa kita ini 50 ya? 51 atau 55 sih kemarin total pengrajin? 51. Seluruhnya 50 bojo Bu. Yang sama Bu Endang ya? Cuman Bu Endang kan belum masuk di sentra ya?
Jadi sentra sekarang ada 3, itu 51 pengrajin. Tapi dengan kelompok batik yang lain itu total ada 57 pengrajin. Dan kapasitas produksi kita sekarang per bulan antara 300 sampai 350 lembar per bulan. Saya berharap ya, setelah sentranya aktif, karena kita sedang melakukan perbaikan-perbaikan di sentra, terutama sentra utama ya. Sentra utama itu yang di Marga Rahayu, fasilitasnya sedang diperbaiki. Dengan diperbaikinya fasilitas itu kita berharap terjadi percepatan produksi nanti. Target kita paling tidak akhir tahun ini kita sudah bisa memproduksi sekitar 500 piece per bulan. Sementara itu, Ketua Batik Durian Cireme RT 03 Kelurahan Cireme Tabak mengaku sudah menekuni batik durian sejak tahun 2018. Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pembuatan batik durian, hanya saja perlu belajar lagi dalam bidang pewarnaan. Apa nama itu? Batik Cireme, Rumah Batik Cireme. Rumah Batik Cireme. Sudah lama gitu, Bu? Sudah dari 2014. Ya. Anggotanya berapa, Bu? Ada 20. Ada 20 orang. Ini semuanya warga sini, Bu? Ya. Warga Cireme RT 3. RT 3. Selama ini kalau misalnya setiap hari kita bisa menghasilkan berapa produksi, Bu? Berapa lembar? Kalau satu hari bisa 5 sampai 10. 5 sampai 10. Ya, tergantung kesulitan warna dan apa motifnya. Selama ini lebih banyak pesanan. Iya. Lebih banyak pesanan. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kapal motor penumpang Batu Mandi dari Bakahuni ke Merak dikabarkan menabrak pulau sekitar pukul 11 siang tadi. Ratusan penumpang kapal ini selanjutnya dievakuasi menggunakan tugboat untuk kembali ke pelabuhan Bakahuni. Kapal motor penumpang Batu Mandi tujuan Pelabuhan Merak dikabarkan menabrak pulau setelah tidak lama berlayar dari Pelabuhan Bakahuni sekitar pukul 11 siang tadi. Dari video yang diterima palpres.com, KMP Batu Mandi terlihat bersandar di tepian pulau yang belum diketahui namanya. Setelah lebih dari 1 jam, kapal bantuan menarik KMP Batu Mandi untuk kembali ke lautan. Selanjutnya, para penumpang KMP Batu Mandi dievakuasi menggunakan tugboat. Salah seorang penumpang KMP Batu Mandi, Erwin Azari Wijaya, mengatakan kapal menabrak di pulau tidak jauh dari kapal berlayar dari Pelabuhan Bakahuni. Posisi pulau sendiri bukan berada di tengah laut, namun lebih menjorok ke daratan. Lebih jauh, kata Erwin, sebelum kapal menabrak pulau, posisi kapal tidak terkendali dan berlayar di luar jalur. Selanjutnya, dia bersama penumpang lain mendengar suara benturan yang cukup keras dan baru diketahui jika kapal sedang menabrak pulau. Dia menjelaskan proses evakuasi juga memakan waktu cukup lama. Dalam satu kali angkut, tugboat hanya mampu menampung 35 penumpang, sementara untuk satu kali trip membutuhkan waktu minimal 20 menit. Reporter Tristo Rusli, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi. Sampai jumpa.